Fakam min zakirin la yatma'in. Berapa banyak orang yang berzikir kepada Allah tapi tidak menerima, tidak merasakan ketenangan. Banyak orang yang berzikir tetapi zikirnya itu tidak mendatangkan ketentraman hati. Padahal Al-Quran menyatakan bahwa zikir itu menenteramkan hati. Tapi kenapa kita berzikir hati kada tentram? Nah, fakam min zakirin la yatma'in. Berapa banyak orang yang berzikir tapi kada bisa tentram. Mestinya sesulit apapun yang kita hadapi, kalau sudah hati kita berzikir, tentram. Semarah apapun kita terhadap seseorang, kalau sudah kita berzikir, mestinya tentram. Nah, kenapa kada tentram? Zikir sudah ribuan sehari, tapi kada membawa ketentraman. Bantuan Allah itu tidak datang. Madad ilahi tidak datang. Wa kam min zakirin la yusyahid. Berapa banyak orang yang berzikir tapi tidak bisa musyahadah. Ini sudah hari-hari berzikir la ilaha illallah, dalam hatinya tiada yang berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tapi pada kenyataannya melihat kejadian-kejadian lupa kepada Allah. Melihat sesuatu lupa kepada Allah. Tapi bila waktu berzikir, la ilaha illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada ciptaan kecuali ciptaan Allah. Nah, sudah melihat kenyataannya lupa kepada Allah. Fala illata lidzalik, maka tidak ada sebab yang demikian illa li'adami safai qalbi, karena tiada bersihnya hati minal awsafiz zamimah, daripada sifat-sifat yang tercela, wa adam ittisafi qalbihi, dan karena tiada bersifat hatinya bisifatil hamidah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu sebabnya. Sekalinya itu sebabnya kenapa zikir itu kadang membawa ketentraman. Ternyata hati orang yang berzikir itu masih dipenuhi dengan sifat yang tercela. Nah, kenapa zikir yang dibaca sehari ribuan kali, tapi begitu keluar rumah sudah lupa kepada Allah? Ternyata hati orang berzikir itu masih dipenuhi dengan sifat-sifat yang tercela. Nah, sebagaimana halnya ketentraman waktu berzikir, bisa musyahadah waktu melihat sesuatu, khusyuk dalam salat itu termasuk madad ilahi. Khusyuk dalam sembahyang. Sembahyang bisa khusyuk. Nah, itu madad ilahi. Bagaimanapun kita belajar tentang pelajaran khusyuk dalam sembahyang, pelajari cara-cara khusyuk dalam sembahyang, tapi sembahyang enggak ada khusyuk. Padahal kalau memandirnya sudah ahli banget, memandirnya sudah ahli luar biasa. Cara khusyuk sembahyang ke ini, ke ini, ke ini, ke itu, ke itu, ke itu. Sembahyang enggak ada khusyuk. Karena khusyuk ini adalah madadun ilahi, ini pemberian Allah yang Allah berikan kepada orang yang siap untuk itu, yaitu orang yang hatinya bersih dari sifat yang tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seapa kita dapat khusyuk dalam sembahyang, nah seitulah kemampuan hati kita untuk menerima pemberian Allah itu. Masing-masing orang ini kada sama khusyuknya. Ada yang khusyuk sembahyang itu mungkin 1/10 dari 4 rakaat. Ada yang khusyuknya cuma sekian persen. Ada yang khusyuknya cuma 1%. Nah, ini khusyuk ini pemberian Allah. Allah berikan kepada orang yang siap menerimanya itu.
Siapa yang siap itu orang-orang yang hatinya bersih daripada sifat-sifat yang tercela itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah,